Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Tanjung Lesung. Hutan di pesisir Laut Jawa masih alami dan belum banyak terjamah manusia. Kicauan burung terdengar dengan jelas dan cahaya matahari menerobos dedaunan dengan indah. Sayup-sayup terdengar suara derap langkah kuda membelah belantara. Pilihanku mengembara ke hutan pesisir selatan memang tepat. Di sini semuanya masih alami, belum pernah dijamah oleh manusia. Wah, lihatlah air sungai itu, sungguh jernih sekali. Nah, kita istirahat dulu di sini ya. Kalian berdua pasti lelah. Nah, kuda, kamu boleh merumput di pinggir sungai. Dan kamu anjingku, silahkan bermain sepuasmu. Dia adalah Raden Budok, pemuda rupawan yang gemar sekali berpetualang. Dalam setiap perjalanannya, dia akan ditemani oleh kuda dan anjing kesayangannya. Begitu merebahkan badan, Raden Budok langsung terlelap. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi melihat seorang gadis yang sangat cantik. Rambutnya yang panjang tergerai indah dan matanya yang jernih menatap dengan lembut. Cantik sekali. Siapa namamu? Bolehkah kita berkenalan? Gadis itu hanya tersenyum simpul seraya mengulurkan tangannya. Gayung bersambut. Raden Budok pun menggapai tangan gadis itu. Namun tiba-tiba... Kayu apa ini? Mengganggu mimpiku saja. Gara-gara kau, aku tidak jadi bertemu dengan gadis impianku. Mengesalkan sekali. Ngomong-ngomong, mimpiku tadi terasa sungguh nyata sekali. Gadis itu sungguh manis. Kira-kira siapa ya dia? Sudahlah. Tidur siangku sudah terlanjur terganggu. Ayo kita lanjutkan perjalanan saja. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara Jawa, melewati tali alas yang kini dikenal sebagai Pilar. Hingga mereka pun sampai ke sebuah pantai bernama Pantai Cawar. Segar sekali di sini. Air lautnya pun jernih, sungguh indah. Aku ingin membasuh wajah sebentar. Hei kuda, kita harus melanjutkan perjalanan lagi sebelum hari mulai gelap. Hei, kenapa kalian tidak bangun? Jangan bilang jika kalian ingin beristirahat lagi. Dasar kalian memang pemalas. Kalau cuman malas-malasan, sebaiknya kalian jadi batu karang saja. Tanpa diduga, perkataan Raden Budok terwujud. Kedua hewan yang selama ini setia menemaninya berubah menjadi batu karang. Setelah kejadian tersebut, Raden Budok terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sungguh melelahkan jika harus berjalan kaki. Di mana aku bisa membeli kuda lagi ya? Tak lama kemudian, Raden Budok melewati sebuah perkampungan. Suara apa itu? Merdu sekali. Rupanya, suara tersebut berasal dari para gadis yang memainkan alu dan lesung. Permainan mereka sungguh merdu. Dan gadis itu sepertinya mirip sekali dengan gadis yang ada di dalam mimpiku. Raden Budok mendekati salah seorang warga dan bertanya, Punten Abah, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para gadis itu? Suaranya indah sekali. Ini merupakan tradisi di desa kami. Para gadis memainkan alu dan lesung hingga membuat harmoni. Yang berambut panjang itu siapa, Bah? Oh, gadis berambut panjang itu Sri Pohaci.
Dia pemimpinnya. Dia mahir sekali ya, Bah. Oh, jadi namanya Sri Pohaci. Sungguh cantik namanya, secantik wajahnya. Raden Budok terus-menerus mengamati permainan Sri Pohaci. Hal ini membuat Sri Pohaci merasa tidak nyaman. Teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Loh, kenapa? Kita kan belum selesai. Ah, tidak apa-apa. Hanya saja sore ini ada banyak orang asing. Aku tidak nyaman. Oh, baiklah. Hari ini selesai sampai di sini ya, teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Para gadis pun pulang ke rumah masing-masing. Diam-diam, Raden Budok membuntuti Sri Pohaci pulang. Dia begitu penasaran ingin bertemu dengan Sri Pohaci. Sampurasun. Rampes. Oh, ada apa, Nak? Cari siapa? Maaf mengganggu. Saya Raden Budok, seorang pengembara. Saya membutuhkan tempat istirahat. Apakah saya boleh tinggal di sini barang semalam? Maaf, Nak, tapi di sini saya hanya tinggal berdua dengan anak perempuan saya. Tidak masalah, Ibu. Saya tidak akan mengganggu. Tapi sungguh tak elok dilihat orang lain jika saya mengizinkan pemuda sepertimu untuk tidur di sini. Baiklah kalau begitu. Nuhun, Bu. Permisi. Malam harinya, Raden Budok terpaksa tidur di luar. Untung saja ada balai-balai bambu kosong tak jauh dari rumah Sri Pohaci. Sudah pagi rupanya. Harum aroma kopi. Senangnya jika pagi-pagi begini bisa minum kopi. Pasti segar. Raden Budok terus saja bergumam dengan mata yang masih setengah terpejam. Permisi Raden Budok, ini ada kopi untukmu. Iya. Aduh, maaf. Siapa? Iya, Neng. Terima kasih. Aku tahu namamu. Kau Sri Pohaci, bukan? Gadis yang kemarin memainkan alu dan lesung. Tapi bagaimana kau bisa tahu namaku? Semalam aku mendengarmu berbincang dengan emak. Kudengar kau seorang pengembara. Kau pasti sungguh capek. Maka ini kubuatkan sedikit kopi untuk menyegarkan badanmu. Raden Budok dan Sri Pohaci terus saja mengobrol. Mereka terlihat asyik sekali. Dari satu pertemuan tersebut terus berlanjut dan membuat keduanya saling jatuh cinta. Mereka pun menikah walau ibu Sri Pohaci kurang merestui. Mengingat latar belakang Raden Budok yang masih tidak jelas. Lama-kelamaan, Raden Budok juga semakin tertarik dengan alunan alu dan lesung yang dimainkan oleh Sri Pohaci. Suara alu dan lesung ini memang indah. Istriku, bolehkah aku mencoba melakukannya? Tentu saja. Sini, aku ajari cara memainkannya. Begini, apakah sudah benar? Suaranya masih sumbang. Tapi lama-kelamaan, Akang pasti akan mahir. Aku bertaruh. Hanya dalam waktu 1 minggu saja, aku pasti akan mahir. Jangan sombong. Permainan ini lebih sulit dari perkiraan Akang. Aku akan berlatih setiap hari. Jika aku berhasil, kau harus memberiku hadiah ya. Baiklah. Tapi ingat ya, Akang tidak boleh main lesung di hari Jumat. Itu pamali. Tenang saja. Sebelum hari Jumat, aku pasti sudah mahir. Sejak saat itu, Raden Budok terus berlatih bermain alu dan lesung hingga ia lupa waktu. Setiap hari, dia berlatih dari pagi hingga sore. Dan akhirnya, dia melupakan satu hal yang penting. Di hari Jumat, yang merupakan pantangan memainkan alu dan lesung, Raden Budok masih saja memainkannya. Bukankah hari ini hari Jumat? Siapa yang berani memainkan alu dan lesung di hari ini? Wah!
Lutung! Lutung main lesung. Heh, berani sekali memanggil aku Lutung. Ada Lutung. Hush, hush. Pergi kau Lutung. Paman, ini aku, Raden Budok. Siapa yang kau panggil Lutung? Ah, Raden Budok berubah jadi Lutung. Hah? Kenapa badanku seperti ini? Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Maafkan aku, istriku. Kejadian yang menimpa Raden Budok menjadi bahan gunjingan di desa. Maafkan aku, Ibu. Jika aku tetap di sini, para tetangga akan terus-menerus menghina keluarga kita. Sri Pohaji yang malu atas kejadian tersebut pun memutuskan untuk pergi dari desa. Setelah kejadian tersebut, orang-orang mulai menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Lokasinya yang berada di sebuah tanjung membuat daerah itu kini dikenal sebagai Tanjung Lesung. Pesan dari cerita ini adalah kita hendaknya mematuhi dan menghormati adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Seperti makna peribahasa, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti, dimanapun juga kita berada atau bertempat tinggal, hendaklah kita menuruti adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah itu. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.